Hai semua yang di rumah, terutama adik-adik mahasiswa yang lagi susun skripsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu kunci utama agar skripsi kamu cepat kelar. Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Baik adik-adik, terkait dengan hal itu, sebenarnya kalau menurut saya, ada satu hal utama yang membuat pengerjaan skripsi kita itu lancar, dan tentunya kalau sudah lancar berarti cepat selesainya, cepat kelarnya. Apa kunci utamanya? Menurut saya yaitu memahami judul. Artinya begini, pada saat kamu mempertimbangkan untuk memilih judul itu untuk kamu kaji lebih lanjut, maka jangan asal pilih ya. Jadi kamu harus paham judul ini. Kalau saya memilih judul ini, maka nantinya apa yang akan saya lakukan. Di bab 1 saya akan membahas tentang apa, minimal gambaran secara umumnya kamu sudah tahu. Di bab 1 saya akan membahas tentang apa. Kemudian di bab 2, teori yang saya butuhkan itu kira-kira teori apa saja. Lalu di bab 3 nanti saya menggunakan teknik penelitian apa. Lalu ini arahnya kemana? Kualitatif atau kuantitatif? Seperti itu. Jadi menurut saya sih cara memahami judul itu seperti itu. Bukan begini ya, memahami judul artinya kamu paham makna judul itu, bukan. Tetapi memahami judul itu artinya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita tahu apa yang akan kita lakukan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4, 5 ya. Oke. Saya beri satu contoh judul. Di sini saya menyiapkan contoh judul tentang mengatasi masalah sampah di pasar Ruteng. Ya, ini hanya contoh saja ya. Mengatasi masalah sampah di pasar Ruteng. Nah, tentunya pada saat kamu mengkaji judul ini, masalahnya itu pasti terkait dengan sampah-sampah yang berserakan. Ya, sampah-sampah yang berserakan ini tentunya membuat apa ya? Mengganggu pemandangan, kemudian jorok, bau, dan tentunya nanti akan menyebabkan penyakit. Dan ini bisa dikatakan sebagai masalah yang fatal karena pengguna pasar itu sangat banyak ya. Kemudian, jika masalahnya seperti itu, kamu harus bisa menentukan kira-kira nanti rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini juga adik-adik jangan sembarang dibuat, karena nanti apa yang akan kamu lakukan di bab 3 dan bab 4 nanti itu sangat bergantung pada kalimat yang ada di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sekarang kita lihat ya. Misalkan rumusan masalahnya. Mengapa hal itu terjadi dan solusinya bagaimana? Artinya begini, mengapa terjadinya sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Kemudian jika itu sudah terjawab, maka solusinya bagaimana? Terdengar sangat sederhana, tetapi ini sangat mendalam adik-adik. Gitu. Nah, misalkan di sini rumusan dan tujuannya tadi seperti itu, maka kita harus pikirkan teori apa yang tepat. Ya, misalkan teorinya itu terkait manajemen sampah, pengelolaan sampah seperti itu ya, atau teori-teori lainnya yang berhubungan dengan masalah penanganan sampah. Itu kamu juga bisa mendownload atau searching semua artikel-artikel hasil penelitian tentang sampah, tentang hal ini. Nah, itu nanti akan membuat kamu memiliki wawasan yang luas untuk penelitian ini, untuk tulisan ini. Lalu adik-adik, setelah kamu menentukan rumusan masalah, tujuan, serta menyiapkan teori-teori yang nanti kamu gunakan di bab 2 itu, nah, hal berikutnya yang kamu harus pikirkan adalah arah penelitian saya itu nanti bagaimana, dan bagaimana cara saya
mengambil data. Nah, cara mengambil data ini adik-adik, atau teknik pengambilan data ya. Teknik pengambilan data ini harus sesuai dengan rumusan, masalah, dan tujuan penelitian. Itu penting sekali. Makanya saya jelaskan tadi bahwa kamu harus memahami bagaimana bunyi kalimat pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Misalkan rumusan masalah pertama tadi yang sudah kita jelaskan adalah mengapa hal itu terjadi. Mengapa sampah-sampah itu berserakan, seperti itu ya. Atau disesuaikan dengan masalah yang sudah kita kaji di bab 1. Nah, di sini yang kita cari adalah sebab-sebab masalah ini terjadi ya. Maka cara untuk menjawab ini bagaimana? Tidak mungkin hanya dengan wawancara kan. Tentunya kita harus mengobservasi langsung, turun lapangan. Gitu. Kita amati dari hari ke hari bagaimana aktivitas dari pengguna pasar. Kita harus mengamati, melakukan observasi ya, turun langsung di lapangan. Bila perlu kita observasi dari pagi sampai sore dan dalam tempo beberapa minggu gitu, agar data yang kita gali itu benar-benar nyata ya, benar-benar nyata, dan kita benar-benar menemukan jawaban dari rumusan masalah itu tadi. Apa penyebab hal itu terjadi? Begitu. Jadi selain observasi di sini, hal utama yang kamu lakukan itu atau teknik utamanya tadi adalah observasi. Tapi untuk menambah data kamu bisa melakukan wawancara juga ya. Kamu bisa melakukan kegiatan wawancara pada pengguna pasar, misalnya terkait dengan apakah mereka menyiapkan tempat sampah. Kalau tidak menyiapkan tempat sampah, kira-kira bagaimana mereka membuang sampah-sampahnya, seperti itu. Dan kapan mereka membuang sampah, atau seperti apa cara mereka agar sampah-sampah itu dibuang ke tempatnya, seperti itu. Jadi di sini kamu bisa melakukan observasi dan wawancara. Nah, berdasarkan hasil observasi ini adik-adik, maka kamu bisa menemukan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang kedua, maka di sini adik-adik kita harus mendalami kembali hasil observasi kita. Penyebab-penyebab atau faktor-faktor penyebab tadi ya, faktor-faktor penyebab masalah itu terjadi. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, maka kita bisa semacam memberikan solusi atau menawarkan solusi. Misalkan kalau memang setiap tempat penjualan itu tidak ada tempat sampahnya, maka apakah kita bisa menawarkan solusi untuk bersama-sama menggerakkan para pengguna pasar untuk menyiapkan tempat sampah portable itu. Ini hanya contoh saja, tempat sampah yang misalnya dibuat dari bambu kah atau seperti apa begitu. Nah, intinya untuk memperkaya untuk memperkaya uraian kamu menjawab pertanyaan rumusan masalah yang kedua, itu tergantung dari bagaimana hasil observasi yang telah kamu lakukan. Ya, di sini juga kamu harus untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, kamu bisa membaca banyak hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Itu juga bisa dilakukannya untuk mendukung kamu punya solusi, untuk mendukung ide kamu sebagai solusi dari masalah yang terjadi di lapangan. Begitu adik-adik. Lalu saya pikir setelah itu kamu tinggal uraikan jawaban dari rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah kedua. Jika itu sudah dilakukan, maka bab 4 selesai dan kita tinggal simpulkan. Saya pikir kayak seperti itu ya. Jadi itu yang kita lakukan ya. Itu kunci utamanya tadi adik-adik, memahami judul. Jadi kalau kita menentukan judul untuk kita kaji dalam skripsi itu adik-adik, kunci utamanya itu saja, kita memahami judul. Memahami judul itu saya jelaskan kembali, bukan tentang paham makna kalimatnya, bukan ya, tetapi judulnya ini, kira-kira masalah yang saya kaji terkait judul ini apa, kemudian teori yang saya butuhkan itu apa,
Kemudian di bab 3-nya kira-kira ini nanti apakah kualitatif atau kuantitatif, lalu teknik pengambilan datanya bagaimana saya kerjakan bab 4-nya. Kalau kamu pada saat menentukan judul sudah bisa memahami itu dan kamu sudah bisa menentukan hal-hal penting itu, maka saya yakin kamu akan cepat menyelesaikan tulisan kamu. Jadi semangat ya. Terima kasih. Oke, itu dia penjelasan tentang kunci utama skripsi cepat kelar ya. Semoga kamu tetap semangat dan juga urusan skripsinya selesai.